Halo guys, shalom. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tema pembahasan dalam kajian kekristenan, tapi ini yang ringan-ringan saja ya. Topik yang akan saya ambil itu adalah mengenai tentang nabi-nabi palsu ya, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ya. Karena ini pembahasan menurut saya sih salah satu pembahasan yang cukup menarik ya untuk dibahas gitu kan. Tetapi sebelum kita membahas mengenai tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ini, kita awali dengan pembukaan dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 ya. Ada di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Oke, saya screen biar jelas ya di sini. Kita akan saya screen mengenai topik pembahasan ini adalah nabi-nabi dan guru-guru palsu ya, sesuai dengan eh judul perikop juga ya di 2 Petrus 2 ayat 1, mulai dari ayat 1 sampai 22 ya. Tapi ini pembahasannya sangat sebelumnya ya, pembahasan ini sangat ringan sekali ya. Jadi saya nggak mau terlalu membahas lebih dalam, kecuali kalau kalian minta ya. Kalau kalian minta, Bang, bahas lebih spesifik lagi mengenai ayat 2 Petrus 2 dimulai dari ayat 1 sampai 22 ya. Nanti saya akan bahas itu. Tetapi untuk topik di video kali ini supaya kita apa ya, senang membaca Alkitab gitu kan. Karena banyak poin-poin penting di dalam Alkitab ini. Ya salah satunya yang saya suka itu adalah ketika saya membaca di ayat ini 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 ini ya. Oke, kita mulai saja 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 ya. Kita mulai ya dengan judul di sini, judul perikopnya nabi-nabi dan guru-guru palsu. Oke. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula nanti sebentar ya. Di sini kita perbesar supaya agak enakan ya, agak enak juga ya di sini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan diri atas mereka. Lalu di ayat kedua, banyak yang akan mengikuti. Jadi mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat itu. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita yang mengandung isapan jempol ya, yang sangat mind blowing sekali, yang mereka sangka seperti itu. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukumannya telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Stop sampai di sini, sampai di ayat 4 ini, ya, di ayat 4 ini saya jadi teringat sesuatu ya. Apa gitu. Tentang ayat yang keempat ini saya jadi teringat sesuatu gitu. Kalau ada orang tuh bertapa gitu kan. Ya, ini saya mengutip dari Alkitab ya. Kalau orang tuh bertapa dan dia eh, menemukan sesuatu hal gitu, inspirasi atau apa gitu di dalam gua-gua gitu. Eh, apakah itu akan
disebutnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan eh, firman Tuhan kah, gitu ya. Jadi apabila misalkan ada suatu kepercayaan gitu, misalkan gitu ya. Ini tentang Alkitab ya, saya bilang. Soalnya ini disebutkan di sini ya di ayat keempatnya gitu. Ada malaikat Tuhan itu yang mungkin dia berbuat dosa dan dilemparkan ke dalam gua-gua ya sampai hari penghakiman. Nanti ketika di hari penghakiman itu dia akan dilempar ke dalam neraka gitu. Ini ya, jadi ayatnya ya. Jadi saya teringat sesuatu hal gitu kan, apa ya, ada orang tuh bertapa gitu kan. Sudah itu mendapatkan inspirasi gitu kan, apa pencerahan gitu di dalam gua-gua ini itu ya itu kurang lebih yang akan didapatkan itu ya berasal dari ini malaikat yang berbuat dosa ini. Kalau di dalam Alkitab itu malaikat yang berbuat dosa itu dia sudah menjadi iblis ya. Orang Kristen itu tahu semua hal itu. Oke, kita lanjut di ayat kelimanya ya. Ayat kelimanya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang yang fasik. Kayaknya mengenai Nuh ini ya, mengenai tentang Nuh ya, saya punya hal yang pengajaran, bukan pengajaran ya gimana ya, pokoknya ada saya punya penafsiran yang sangat-sangat lebih tajam lagi ya mengenai kejadian pada zamannya Nuh. Tapi nanti mungkin next time saya akan bahas ya. Saya akan bahas soal itu. Oke, kita lanjut. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Karena di dalam kota Sodom itu penuh dengan kekejian sekali di sana ya. Bahkan berhubungan dengan sesama jenis itu ada di sana perbuatan seperti itu. Sehingga apa ya, bukan terkesan lagi, sehingga mengenai kenajisan, penyembahan berhala di situ di kota Sodom itu penuh dengan hal seperti itu. Tetapi ada ayat yang mengatakan juga ketika Yesus mengatakan juga celakalah ketika di Sodom itu orang-orangnya pada bertobat gitu. Jadi mereka yang akan bertobat itu di kota Sodom itu akan lebih dahulu memasuki kerajaan sorga ketimbang orang-orang yang dia hidup percaya tetapi tidak ber, tidak melakukan sesuai dengan kehendak Allah gitu. Kurang lebih pengertiannya seperti itu. Jadi oke, kita lanjut. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi kalau kamu hidup dalam kebenaran, kamu tersiksa oleh perbuatan-perbuatan orang jahat, berbahagialah. Yesus sudah menjelaskan tentang hal tersebut ya. Jadi pengajaran Yesus itu ya kita itu memang dituntut juga untuk hidupnya itu untuk survival ya, untuk bertahan di tengah-tengah orang yang berbuat jahat, karena semakin semakin peradaban itu ke depan itu ya, itu semakin banyak orang-orang yang berbuat jahat yang sudah tidak peduli lagi mengenai ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kristus ya, terutama gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan
dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi kalau misalkan ada kita dihadapkan kepada orang-orang jahat ya khususnya, lebih baik kita diam dan mengampuni, dan lebih bagusnya lagi kita berdoa gitu. Karena ada perkataan Yesus yang mengatakan seperti ini, ampunilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutukimu gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi misal mengenai tentang ayat yang ke-9 ini, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi kalau misalkan orang-orang seperti itu terus berbuat jahat gitu, tanpa mau dia berbalik dan bertobat, menyerahkan hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, itu kalau dia terus berbuat jahat ya, dia akan terus berbuat jahat seperti itu. Karena memang sudah ditentukan. Karena di ayat di dalam, saya pernah baca ya di perjanjian lama, ada orang-orang itu ditentukan juga untuk dihakimi pada hari penghakiman gitu. Karena apa? Orang-orang tersebut itu gemar dalam kefasikannya gitu. Jadi apalagi kalau orang itu tidak hidupnya itu didedikasikan seluruhnya untuk dunia, itu udah nggak ada jalan aja pokoknya, nggak ada jalan kepada terang itu, dan kau tidak akan pernah memperoleh kemuliaan yang akan Tuhan beri kepadamu. Oke, lanjut ke ayat yang ke-10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Jadi kalau kita lihat banyak orang tuh yang menghujat tentang Allah, tentang ini, dan mereka akan mendapatkan konsekuensinya nanti di kemudian hari. Kita lanjut ke ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat tuh. Jadi hati-hati ya, jangan pernah menghujat-menghujat kepada sesama manusia pun tidak boleh sebetulnya. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Jadi kita persepsiin aja mereka itu seperti hewan gitu. Karena Alkitab menjelaskan seperti ini di 2 Petrus 2. Ini perkataan langsung ini. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Ya, kalian bisa nilai sendiri, kalian bisa nalar sendiri tentang apa yang sudah disajikan di dalam Injil, tentunya di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ke 22 ya. Di ayat yang ke-14 ini sungguh sangat deep ya, sangat deep sekali pengertiannya, sangat luar biasa sekali, mind blow sekali ya. Oke, kita lanjut di ayat 13, dan akan mengalami tadi di ayat 14 ya. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Terus berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Jadi celaka juga kalau orang yang sering berfoya-foya juga kan. Jadi hidupnya untuk seperti itu gitu. Nggak ada exposure atau nilai atau view atau point of view-nya di dalam kehidupan setiap masing-masing orang yang suka berfoya-foya seperti itu. Jadi Tuhan tidak bisa, bukan tidak bisa, jadi Tuhan tidak melihat mereka ini ada kesungguhan yang benar-benar gitu kepada Tuhan gitu, pada Tuhan Allah khususnya. Oke. Oke, tadi ada sedikit trouble ya. Oke, kita lanjut ya dari ayat 14-nya. Mata mereka tuh penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan.
ya. Jadi hati mereka itu terikat, hati mereka tuh jadi terikat atau terlatih ya dalam keserakahan juga gitu kan. Terus mereka adalah orang-orang terkutuk, orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam ya, anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi kalau kalian diberi upah oleh orang-orang jahat dan disuruh untuk berbuat jahat, kalian mengikuti jalannya Bileam ini, ya, itu ada di dalam perjanjian lama ya, khususnya. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ya. Wah, ngeri sekali. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat, ya, untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Oke, ayat terakhir ya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke dalam lubangnya. Oke, jadi ini sangat deep sekali, penuh makna filosofis yang sangat luar biasa sekali ya di 2 Petrus 2 dimulai dari ayat 1 sampai 22. Jadi mungkin seperti itu saja pembahasan kali ini. Jadi ingat ya, ingat untuk kalian semua, anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke lubangnya di ayat 22. Jadi maksudnya apa ini tentang hal seperti perumpamaan ini? Jadi ketika kita mengetahui tentang kebenaran, tetapi kita tersesat lagi oleh orang-orang yang sengaja memberikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan daging, kesesatan gitu. Ya, kalian dicobai lagi, kalian tersesat lagi, dan sehingga kalian tidak menemukan jalan kembali. Ya, itulah seperti anjing kembali lagi ke muntahannya lagi, dan babi yang mandi kembali lagi ke dalam kubangannya yang penuh lumpur seperti itu. Oke, semoga pembahasan pada kali ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku khususnya. Dimanapun kalian berada, tetap di dalam Tuhan, sering-sering baca Alkitab, sering-sering mengkaji juga, karena banyak makna filosofis yang ada di dalam Alkitab khususnya. Kita harus belajar juga membaca Alkitab juga, kita harus mengerti makna-makna yang terkandung di dalam Alkitab juga. Tidak juga sering juga mendengarkan orang-orang yang sudah uh, punya kompetensi dalam pembahasan Alkitab ya, khususnya kita harus mendengarkan orang-orang yang dia suka dalam pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan gitu kan. Kita harus sering belajar dan sering mendengarkan itu sebagai pembelajaran dalam hidup kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Karena kalau kita membangun suatu pondasi dalam uh, pondasi yang luntur, ataupun kita membangun pondasi bangunan itu dalam pasir, maka itu tidak akan kuat, akan diterjang oleh banyak sekali badai bertubi-tubi dan akan rontok cepat, sangat rontok. Kalau kita bertahan dan membangun suatu pondasi yang
dasarnya adalah sangat keras sekali itu ya. Contohnya seperti kalau kita membangun suatu bangunan yang di dasarnya itu seperti bebatuan gitu, pastilah kita akan kuat ya pondasi kita dan akan membangun suatu bangunan yang kokoh yang diterjang badai permasalahan apapun itu, kita bakalan tetap survival ya. Dan ada ayat Alkitab menjelaskan tentang barang siapa bertahan sampai kesudahannya, maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Oke, cukup sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di next video selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.